warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indasari, program studi Tadris Biologi 231111415. Tujuan dalam pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Metodologi Studi Islam dengan menjawab 5 soal melalui video. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan epistemologi Islam. Epistemologi Islam adalah cabang filsafat yang membahas tentang teori pengetahuan dalam Islam, yang mencakup cara manusia memperoleh ilmu dan sumber-sumber kebenaran menurut pandangan Islam. Dalam Islam, sumber utama pengetahuan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan hadis. Di samping rasio atau akal, pengetahuan, serta intuisi, pengetahuan dalam Islam dianggap memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Epistemologi Islam juga menekankan pentingnya integrasi antara wahyu dan rasionalitas, serta membedakan antara ilmu nahli atau wahyu dan ilmu ahli atau akal. Soal yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang sejarah, perkembangan, dan ruang lingkup studi Islam? Studi Islam berawal dari masa kenabian Nabi Muhammad SAW, di mana ajaran-ajaran Islam mulai disebarkan melalui Al-Quran dan hadis. Setelah Nabi wafat, studi Islam berkembang pesat dengan pengembangan berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, kalam, tasawuf, dan filsafat. Perkembangan ini dilanjutkan pada era dinasti Abbasiyah dengan adanya penerjemahan karya-karya filsuf Yunani dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam yang lebih rasional. Ruang lingkup studi Islam meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada akidah atau teologi, membahas tentang keimanan dan keyakinan dalam Islam. Yang kedua ada fikih atau hukum Islam, mengkaji hukum-hukum yang mengatur kehidupan umat Islam. Yang ketiga, tafsir atau penafsiran Al-Quran, memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya ada hadis, mempelajari perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya tasawuf, kajian tentang dimensi spiritual dan esoterik dalam Islam. Dan yang terakhir adalah sejarah Islam, mempelajari sejarah peradaban Islam dari masa Nabi hingga perkembangan dunia modern. Pertanyaan ketiga, pendekatan apa saja yang dapat digunakan dalam studi Islam? Jelaskan. Pendekatan dalam studi Islam ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pendekatan normatif, yang berfokus pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum dan ajaran Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami teks-teks suci secara harfiah dan normatif. Pendekatan yang selanjutnya, pendekatan historis, yaitu menganalisis perkembangan ajaran Islam dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya, termasuk bagaimana teks-teks suci diinterpretasikan pada masa lalu. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan sosiologis, mengkaji fenomena keagamaan dalam Islam berdasarkan interaksi sosial dan realitas kehidupan umat Islam di masyarakat. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan filosofis, yaitu menggunakan metode filsafat untuk memahami konsep-konsep teologis, metafisika, dan etika dalam Islam. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan antropologis, yaitu mengkaji praktik-praktik keagamaan umat Islam dari sudut pandang kebudayaan dan interaksi manusia. Pertanyaan keempat, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang metodologi memahami Al-Quran. Metodologi memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran memerlukan metode yang sistematis untuk memperoleh makna yang benar dari teks suci Al-Quran. Beberapa metodologi yang digunakan dalam memahami Al-Quran antara lain, yang pertama, tafsir bil maksur.
menafsirkan berdasarkan riwayat dan hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, sahabat ataupun tabi'in. Yang selanjutnya, tafsir bil ra'yi, penafsiran menggunakan ijtihad atau pendapat dan pemikiran rasional tetapi tetap mengikuti kaidah bahasa Arab dan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, tafsir mahasidi, penafsiran yang berfokus pada tujuan atau maksud di balik ayat-ayat Al-Quran, yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, tafsir tematik atau tafsir maudu'i, pendekatan yang mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan satu tema atau topik tertentu, kemudian menganalisisnya secara komprehensif. Selanjutnya ada tafsir kontekstual, metode yang memperhatikan konteks sejarah, budaya, dan situasi sosial saat ayat tersebut diwahyukan untuk memahami relevansi pesan Al-Quran pada masa kini. Pertanyaan kelima, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang metodologi memahami hadis. Metodologi memahami hadis merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Untuk memahami hadis secara benar, terdapat beberapa metodologi yang digunakan. Yang pertama, tahrij hadis, melacak jalur periwayatan hadis hingga menemukan asal hadis tersebut dan memastikan keasliannya. Selanjutnya, ilmu rijalul hadis, mempelajari biografi perawi hadis untuk menilai kredibilitas dan kejujuran mereka dalam meriwayatkan hadis. Selanjutnya, ilmu mustahalul hadis, mempelajari istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis seperti sahih, hasan, dan do'if untuk mengklasifikasikan kualitas hadis. Selanjutnya ada syarah hadis, yaitu penjelasan dan penafsiran makna hadis baik secara linguistik maupun teologis. Selanjutnya, pendekatan tematik, mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan satu tema, kemudian menganalisisnya secara keseluruhan. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kontekstual, yaitu memahami hadis dalam konteks sejarah dan budaya pada zaman Nabi Muhammad SAW untuk memahami relevansi dan aplikasinya dalam konteks masa kini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.